Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Kali ini kita bertemu kembali pada video pembelajaran seni budaya kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Sebelum itu siapkan dulu alat tulis kalian. Nanti jangan lupa materi ini kalian tulis di buku catatan kalian. Oke, tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa kelas 7 atau kalian akan mampu menganalisa serta menjelaskan konsep dasar bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Ini tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Selanjutnya ini peta konsep pembahasan kita pada video ini. Yaitu kita akan membahas tentang definisi bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Selanjutnya jenis-jenis bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Serta bentuk bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok juga. Langsung saja kita masuk ke definisi bernyanyi dua suara atau lebih ya. Yaitu adalah bentuk penyajian bernyanyi yang dilakukan dua orang atau lebih secara berkelompok, di mana ada dua atau lebih tingkatan nada atau suara yang berbeda. Oke. Contohnya seperti apa bernyanyi dua suara itu? Mari kita lihat video berikut ini. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dengan semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Baiklah, itu tadi contoh dari bernyanyi dua suara. Sekarang kita akan membahas tentang jenis suara atau penggolongan suara manusia. Yang pertama, kategori anak-anak. Biasanya dimulai dari TK, SD, atau SMP. Nah, di sini penjelasannya adalah pembagian suara berdasarkan tingkatan suara, yakni suara tinggi dan suara rendah. Atau suara 1 itu melodi pokok, suara 2 melodi isian tinggi atau rendah, dan suara 3 itu melodi isian tinggi atau rendah, dan seterusnya. Tergantung melodi yang disusun atau diaransemen. Oke. Selanjutnya, kalau ini kategori anak-anak, dan yang kedua itu ada kategori remaja atau dewasa. Ini minimal ya, minimal tingkatannya dimulai dari SMA. Setelah suara kalian mengalami perubahan, biasanya dimulai dari SMA, apalagi yang laki-laki itu mengalami perubahan pada suaranya. Nanti kalian akan merasakan sendiri pada waktu di jenjang SMA minimal ya. Nah, kategori remaja dewasa ini nantinya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada suara perempuan atau suara wanita, dan ada suara pria atau suara laki-laki. Yang akan kita bahas yang pertama ini adalah jenis suara wanita. Oke. Jenis suara wanita ini memiliki beberapa bagian atau beberapa tingkatan. Yang pertama ada namanya sopran atau suara tingginya wanita. Seperti apa contohnya? Kita lihat di video berikut ini. Sopran. Nah, itulah dia contoh dari suara sopran.
atau suara tingginya wanita. Yap. Selanjutnya ada suara sedang wanita atau dinamakan dengan mezzo-sopran. Yap, ini suara sedang wanita. Seperti apa contoh mezzo-sopran ini? Mari kita lihat bersama-sama di video berikut. Mezzo-sopran. Oke, itu dia tadi contoh dari suara sedangnya wanita atau mezzo-sopran. Selanjutnya, itu ada suara rendahnya wanita atau dinamakan dengan alto. Seperti apa contohnya alto ini? Mari kita lihat bersama-sama. Alto. Itulah dia tingkatan-tingkatan suara wanita. Ada suara sopran, ada suara mezzo-sopran, dan ada suara alto. Setiap orang itu memiliki jangkauan suaranya masing-masing. Jadi, tidak semua orang memiliki jangkauan suara yang sama. Ada yang suaranya sopran, ada mungkin karakter suaranya suara sedang atau mezzo-sopran, ada juga suara rendahnya atau suara alto. Oke. Itu dia pembahasan tentang suara atau jenis suara pada wanita. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis suara pada pria atau laki-laki dewasa. Yang pertama, sama seperti suara wanita tadi, ada suara tinggi, ada suara sedang, dan ada suara rendahnya. Pada pria, suara tinggi itu dinamakan dengan tenor. Ya. Tenor itu adalah suara tingginya pria. Seperti apa contoh suara tenor itu? Mari kita lihat bersama-sama. Tenor. Nah, itu dia contoh dari suara tinggi pria tadi atau suara tenor. Selanjutnya, ada bariton, yaitu suara sedang pada pria. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat bersama-sama. Bariton. Oke. Selanjutnya ada suara rendahnya pria atau dinamakan dengan bass. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat bersama-sama. Bass. Nah, itu dia penjelasan mengenai suara pria tadi, tingkatan-tingkatan suara pria. Sama seperti suara wanita, suara pria ini memiliki jangkauan wilayahnya sendiri-sendiri atau masing-masing. Jadi, tidak semua pria itu jangkauan suaranya sama, ya. Ada juga suaranya yang berbeda-beda tingkatannya, ya. Jadi, tidak bisa disamakan semua jenis suara itu. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk penyajian bernyanyi secara berkelompok. Apa saja itu? Nah, ini bisa kita lihat dari gambar, ada berapa orang di gambar ini. Sedang bernyanyi tentunya. Ada 2 orang. Berarti ini dinamakan dengan bentuk penyajian bernyanyi duet. Oke, karena dia cuma 2 orang dinamakan duet. Yang selanjutnya, kita lihat di gambar ini. Ada berapa orang? Ada 3 orang. Berarti setelah duet ada yang namanya trio. Ya. Trio. Selanjutnya ada yang namanya vokal group ya. Ini contohnya. Mungkin kalian sangat familiar dengan gambar ini. Inilah dinamakan dengan bentuk penyajian vokal group ya. Selanjutnya
ada yang namanya paduan suara. Yap, kalau paduan suara biasanya memiliki jumlah anggota yang banyak. Ya, ini bentuk penyajian dalam paduan suara. Oke, itu dia pembahasan dari video kita kali ini. Saya harap kalian memahami materi ini dengan baik dan jangan lupa dicatat di buku catatan kalian. Jangan lupa kalian subscribe channel ini serta like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka tidak ketinggalan pelajaran pada kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.